Kalau bagi fans-fans STY bahwa STY adalah terbaik pada masanya, enggak. Pelatih terlama yang tidak pernah bawa trofi. Apakah Gerard Vandenberg dengan skillnya dia, dengan sepak terbangnya dia bisa mencetak seperti golden eranya Sinteyong waktu itu dengan umur rata-rata U22, under 22. Kenapa pemain diaspora itu banyak yang nggak dipanggil, malah yang pemain yang tadi disebutkan Bang Obrin bukan kapasitasnya nggak sehebat mereka, tapi kan kita ada Mauro Zylstra ya. Kenapa tidak dipercepat proses sumpahnya itu? Itu yang saya agak bingung lah. Action. Oke, hari ini spesial banget buat Obrin Bola Channel. Kedatangan tamu saya, teman lama saya, yang satu dari Lampung, yang satu dari Sumatera Barat. Perkenalkan dirinya masing-masing. Terima kasih sudah datang. Silakan saya kasih. Bro, silakan. Ya kenalin, saya Vetra, kebetulan makasih banyak nih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Bang. Podcastnya bersama Bro Hayu. Kebetulan juga kita pas banget nih. Dari Sumbar langsung ke sini buat datang di podcast Obrin. Keren. Bang Ipul silakan perkenalkan Bang Ipul. Halo bro, ini session yang kedua kalau nggak salah gue ngobrol sama Om Brian, ya kan? Luar biasa. Kebetulan juga ada sahabat kita, Bung Vetra, Bro Petra lah ya. Mungkin salam Hamad, salam kenal dari Lampung. Oke, kita mulai di acara Ngobrolin Bola di Obrin Bola. Yes. Guys, seru nih guys, bentar lagi tanggal 3 ya kan. Partai hidup matinya sih enggak, partai matinya tuh mungkin antara di tanggal 9 aja versus Korea Selatan, teman-teman. Sebelum ke situ dulu, maaf dulu nih, banyak suara-suara sumbang yang kita harus tanyakan kepada teman-teman ya. Saya mengundang karena pengetahuan saya terbatas, teman-teman pengetahuannya pasti lebih banyak dari saya. Sebenarnya gimana ini materi U23 kita dibanding dulu U23 di bawah Mr. Sinteyong. Materi pemainnya bagaimana? Monggo. Ya, kalau kita lihat sekarang kan dengan pelatih baru ya, Bang Obrin ya, Gerard Vandenberg. Yes. Kita lihat materi pemainnya memang tidak seberuntung ST. Kenapa saya bilang seberuntung? Apa tuh beruntung? Karena STY pas kemarin kan alhamdulillah Indonesia belum masuk kualifikasi Piala Dunia. Yes. Jadi dia bisa manggil pemain-pemain terbaik. Yang kebetulan Indonesia ini umurnya masih muda-muda kan kemarin pemain terbaik kita. Kayak Marcelino. Oke. Terus Nathan Choan, Hopner dan lain-lain. Yes. Makanya skuad yang mereka yang dipanggil STY lebih bagus daripada Vandenberg sekarang. Gitu. Dan makanya Vandenberg ini saya lihat memang agak pusing nih Gitu ya. untuk milih pemain karena dia nggak bisa manggil Marcelino lagi kan, Hopner juga nggak bisa karena takut cedera untuk kualifikasi ronde keempat. Jadi saya lihat emang harus lebih teliti nih kayaknya memilih pemainnya nih Vandenberg. Bro. Gimana kalau Bro? Setuju kah Bang Ipul? Iya, tadi seperti yang disampaikan ada diferensiasi. Oke, di breakdown dulu. Berarti ada diferensiasi. Pada fase sebelumnya dengan fase sekarang, konteksnya ini kurang head to head lah bahasa gua. Ya kan? Secara komposisi mewah yang lebih dulu, tetapi secara pengalaman kita sebenarnya diuntungkan di ajang Piala AFF kemarin yang kita kalah dengan Vietnam ya. Oke. U23. Ini pelatihnya sama, Gerard Vandenberg. Yes. Tetapi ada perbedaan nih Om. Kalau kita menggunakan pemain-pemain seperti Justin Hapner, lalu Marcelino dan beberapa pemain yang sudah notabene langganan timnas, sepertinya kita kurang mendukung
potensi muda. Mungkin itu pemikirannya. Tetapi kalau kita ngelihat sebagai fans, ada kok sepertinya kurang bergairah. Karena apalagi kita tuan rumah kan. Nah, Korea Selatan ini benci-benci rindu, Om. Ya kan, benci sama itunya tapi rindu sama ininya gitu loh. Jadi ya ini tantangan, effort yang luar biasa bagi Gerard Vandenberg dengan komposisi pemain yang ada. Baik, oke. Saya tangkap di sini berarti sama nih ya, nggak ada perbedaan bahwa kurang beruntung. Jelas ada perbedaan. Oke, Gerald Vandenberg jelas seorang pemain besar, juara Piala Eropa 1988, mengalahkan Rusia 2-1. Ya kan, di situ ada Van Basten, Ruud Gullit sama Frank Rijkaard. Subhanallah, luar biasa. Dari sisi Gerald Vandenberg sendiri, bersama di bawahnya sendiri sekarang ada di situ Zulkifli Syukur ya di situ di bawahnya, dan ada Simon Tahamata, superstar juga, megastar juga 1982. Golden eranya Sinteyong atau Indra Safri waktu itu kita ingat ada Rido Ferrari, di paling kirinya Rio Fahmi, paling kirinya editor bantu gue paling gue suka dulu paling kiri. Oh, bukan pelempar yang iklan Aqua tuh, iklan Dewangga ya kan. Depannya ada Beckham Putra, ada Haikal, ada Kelly Stroyer, Bagus Kavi ya kan. Itu kan emang ada itu barang. Nah sekarang barang yang ada ketemu 2 minggu kemarin sebelum Piala AFF. Apakah Gerald Vandenberg dengan skillnya dia, dengan sepak terbangnya dia bisa mencetak seperti golden eranya Sinteyong waktu itu dengan umur rata-rata U22, under 22. Bisa nggak, masih bisa dipoles menjadi seperti level kelas angkatan Rido? Gini Om, kalau mengkonotasikan bahwa Sinteyong merupakan pelatih yang bisa dikatakan berhasil di kelompok umur, yes. Saya bilang nggak juga. Sinteyong itu 6 tahun Om, 6 tahun bercokol di Indonesia. Periodisasi terlama di Indonesia ini pelatih, tidak ada satupun. Kalau kita kilas balik lagi, apakah hanya itu prestasinya yang harus diberikan kepada Indonesia? Seharusnya nggak seperti itu. Wah, mulai tegang. Siapin kartu ya. Kalau bagi fans STY, bahwa STY adalah terbaik pada masanya, enggak. Pelatih terlama yang tidak pernah bawa trofi. Astaga, kaget gue. Petra, itu bener nggak Petra itu? Yang tidak pernah bawa trofi. Dengan durasi panjang, kontrak yang luar biasa. Sementara kalau dibandingkan dengan Gerard Vandenberg, 1 bulan, 2 minggu ketemu, 2 minggu kumpulin meeting langsung tanding kemarin. Match nggak match. Oke. Mau durasi, mau komposisi, mau adaptasi, nggak bisa. Ukuran 6 tahun dibandingkan 1 bulan, di mana? Apalagi feeling dia lebih mengedepankan pemain lokal. Oke. Seperti apa yang disampaikan oleh Simon Tahamata. Oke. Bagi gua, teman-teman jangan disamakan. Kayak lagu tuh. Jangan disamakan. Maksud gua kalau kita mengarah ke arah sana, perbedaan banyak. Bahkan bisa menang Gerard. Peringatan dulu sekali nih. Sarkas dong. Jangan sarkas aja cukup. Nanti kalau lebih dari itu merah nanti kuning. Sekali dulu. Gue kagak bela Gerard, tapi jangan. Gue berharap jangan ke situ arahnya. Nah, komposisi yang ada sekarang ini effortnya luar biasa, tantangannya luar biasa bagi Gerard Vandenberg. Dengan durasi yang begitu tipis, begitu pendek, dia harus melawan timnya dari
Sintayong. Ya, walaupun yang dijanjikan kita sama-sama paham teman-teman. Tadinya kan ada 3 barang yang mau masuk itu Marcelo Ferdinand, Rafael Struijk hadir ada, dan satu lagi Ferdinand rupanya injured ya kan. Jadi ada tambahan, cuman ada Dion Mark, pas saya lihat market value-nya belum ada, bos di Indonesia belum ada. Jadi masih Jens Raven market value-nya baru hadir ketika dia membela sekarang di Bali United, baru keluar market value. Jadi memang dari nggak apple to apple kalau untuk membedakan itu ya. Bagaimana dengan Kakak Vetra? Coba Kakak Vetra kasih daging di Obrin Bola tolong. Agak nyengat-nyengat dulu Bang Vetra nih. Bang Vetra ini teman-teman disclaimer dulu, saya bukannya lebih-lebihkan sahabat saya ini, dia tuh memang nonton bola tuh udah keliling around the globe, makanya saya suka ini. Dia nonton bola tuh udah sama Liga Inggris udah keliling dunia, dan suhunya dia adalah otomatis tidak adalah sisi kanan dulu Kakak Eli Aiboy bersama Bambang Pamungkas dulu di Malaysia. Di mana dia main? Selangor. Inilah anak didiknya Kakak Eli Aiboy, bukan Errol Iba ya. Mirip-mirip lah. Silakan Kakak. Iya, kalau tadi Bro Wahyu bilang Gerard Van den Berg lebih dikit persiapannya, saya setuju. Tapi kan Van den Berg ini udah dikasih fondasi yang matang dari STY. Seharusnya nggak ada alasan lagi buat tidak bisa lebih baik dari STY, menurut saya ya. Karena STY sebelum dia berpisah, kita bisa bilang kalau tadi kata Bro Wahyu benci, Saipul benci tapi rindu, tapi kan STY ini udah ninggalin sesuatu yang jejak lah yang bisa dimanfaatkan sama pelatih setelah STY itu. Walaupun STY benar emang 6 tahun pelatih terlama ya. Iya, betul. Setuju. Tapi 6 tahun itu STY meninggalkan sesuatu yang bagus buat sesuatu yang tidak bisa dilupakan gitu ya. Nanti saya akan kembali ke situ. Oke, terus. Nanti saya akan kembali ke situ. Walaupun emang kemarin kita bisa lihat sebenarnya U23 itu kan hampir nyaris ya kita ke Olimpiade ya. Betul. Olimpiade. Selangkah lagi. Tapi memang tidak bisa secepat itu kan. Betul. Namanya perkembangan kan nggak bisa langsung cepat nih Bang Obrin kan. Ada progres yang kita lalui, dan itu alhamdulillah udah maksimal sebenarnya yang bisa dicapai Indonesia. Sangat. Makanya kalau kualifikasi ini kita tidak lolos, ya tentu masyarakat Indonesia sangat kecewa gitu sekali. Betul. Karena silakan. Karena pemainnya kan sebenarnya hampir sama gitu kan. Cuma ada beberapa penambahan doang yang berbeda, kayak Jens Raven, Dion Marks dan lain-lainnya gitu. Dan di sini sekarang sangat-sangat santer suara kalau tidak lolos ngapain diganti ke pelatihan. Bagaimana kita jawabnya? Jangan antum satu room sama Ana, antum yang bilang gitu, ya kan? Ya, kalau tidak lolos kenapa diganti, itu kan balik lagi nggak cuma di permainan doang, Bang. Ada permainan di belakang yang mungkin tidak suka STY atau apapun ya. Kita nggak bisa nyebut itu ya. Tapi kan mungkin ini. Ya namanya orang Indonesia, ada yang lihat orang sukses sedikit kan iri, Bang. Bener nggak? Itu dia makanya kita nggak pernah tahu, Bang. Tapi ya balik lagi, pasti semua masyarakat Indonesia pengennya hasil yang terbaik. Dan kenapa tekanannya tinggi? Karena kita udah kecebur lebih dalam nih, prestasi kita yang sekarang kita lalui ini udah paling tertinggi lah yang bisa dicapai Indonesia. Makanya kenapa kita harus mundur lagi kalau kita bisa melangkah lebih jauh gitu. Tapi belum terjawab, saya ulang, Bang Ipul tadi ada statement. Biar kita sama-sama biar teman-teman jelas. Rupanya 6 tahun adalah pelatih yang belum pernah punya achievement atau trofi. Bener nggak kira teman-teman? STY paling lama dan belum pernah punya trofi. Rupanya belum pernah juara AFF aja belum. Si game aja multi event belum. 2 kali dia.
bahkan Bapak Kumis yang juara tempo hari, Indra Safri ya kan. Semen Padang juga tuh Bang, dulu Semen Padang. Sumatera Barat. Iya. Bisa ngalahin Sintayong. Iya. Jangan simpen deh ntar kartu merah. Kartu merah sih. T-nya itu Tanjung. Oh, Tanjung. Bisa. Baik, kalau gitu kita bermain kita sekarang dalam pembicaraan masalah timingnya. Timingnya ini adalah kita berada di grup J ya, Jenggo ya, Jenggo. Harusnya bener nggak kalau saya bilang Laos sama Makau itu hitung kalah? Atau saya terlalu sombong? Seperti Om Brian bilang bahwa Korea Selatan ini adalah lawan paling berat. Dan kalaupun mendefinisikan secara presentasi itu 40-60 komposisi yang sekarang. Ya cukup deg-degan ya. Tapi kalau bisa mengembalikan angka presentasi kemenangan itu dan kita juara, itu luar biasa. Luar biasa sekali itu. Dengan kondisi pemain yang notabene tidak dibekali pemain berpengalaman seperti Marcelino, Ivar, Hapner dan lain-lain, modalnya ya hitungannya seperti apa itu, makanya saya menyebut 60-40 begitu Mbak. Abang? Ya sebenarnya saya juga setuju dengan Bro Ipul. Lawan terberat pasti memang Korsel, apalagi didampingi juga dengan STE kalau tidak salah. Ya minimal dia ada kata Bong Tomeweli, public enemy katanya. Minimal dia ada jabatan di situ, mungkin manajer apalah gitu. Tapi dia ada di situ Bang katanya, karena ada. Gimana Bang menurut Abang? Ya kalau kita lihat dengan komposisi pemain sekarang memang untuk lawan Korsel agak berat ya. Dengan tidak adanya pemain diaspora di sana, maksudnya tidak banyak lah. Tidak banyak. Makanya kalau untuk Laos dan Makau bisa kita bilang lawan yang relatif mudah. Tapi bukan berarti kita bisa meremehkan. Nah, bagaimana tinggal pemain ini benar-benar serius menghadapi Korsel. Korsel itu kan bukan sesuatu yang kita nggak pernah kalahin. Kita kemarin sudah pernah kalahin di Asia zaman STE ya. Nah, mungkin dengan semangat kita pernah ngalahin itu bisa kita tularkan lagi ke pemain-pemain ini agar kita bisa sebenarnya ngalahin Korsel. Gak usah takut duluan sebenarnya gitu lah. Ya, tapi Korsel ada Korsel ya Bang ya. Iya, Korsel is Korsel sih. Korsel ya. Jadi Kim Jisoo pemuda 20 tahun ini menjadi satu-satunya yang berkarir di luar negeri, tepatnya bersama klub Bundesliga 2 Jerman FC Kaiserslautern. Ini yang paling, yang lainnya nggak usah kita baca lah ya. Tapi jelas-jelas di semua bilang turun full tim Bang Ipul. Yang menjadi pertanyaan itu Om, kenapa nggak dipanggil pemain diaspora itu? Pertanyaan itu yang harus dijawab oleh Gerard Van den Bosch, terutama oleh PSSI. Karena kan resultnya pasti Gerard menyampaikan prolog. Ini komposisi yang kita sampaikan kepada PSSI yang harus dipanggil. Alasannya begini. Pasti akan muncul beberapa pertanyaan itu. Kenapa pemain-pemain yang masih tergolong bisa masuk, kok nggak dilibatkan? Apakah saya pernah membahas Gerard Van den Bosch ini agak sedikit keras kepala? Ya betul, saya ingat Bang. Nah, keras kepalanya ini yang tidak mencerminkan bahwa euforia masyarakat yang luar biasa itu jangan dibalas dengan kegagalan. Apalagi euforia masyarakat harus dijawab dengan prestasi, bukan kegagalan. Fasenya kan terlalu panjang ini dari Sintayong dengan dinamika yang muncul setelah pasca pemecatan, lalu muncul orang-orang baru, newcomer dari Belanda semua, notabene kan dari staf ke ofisialnya begitu luar biasa, ada 20 sekian orang ya kan, dari fisik, teknik, kesehatan, medis dan lain-lain. Dirtek kemarin hadir juga lagi, dan yang terbaru ya kan U20 lagi, Frank Van Kempen. Artinya kalau so-so aja ini PSSI juga harus ini memasang daging itu. Daging banget. Memang proses U23 kelompok umur adalah bagian dari proses.
Tapi kalau cerminnya seperti ini, ya akan menuai kritik nantinya. Apalagi lawannya Korea Selatan. Ini kan baku hantam yang sebenarnya di apa ya, bahasa gue tuh diselimuti dengan kata-kata manis sebenarnya. Tapi dalam hati tuh orang PSSI dan masyarakat lainnya juga pengen kalau bisa bantai Korea. Tapi pertanyaannya, Gerard kok tidak menjawab ekspektasi publik itu, yang ujungnya nanti muaranya kekecewaan, akan menimbulkan friksi lagi. Itu. Tapi mental kuat dong Gerard Vandenberg dengan seperti hal itu. Kecil dong bro, buat dia mentalnya sih besar, gede mentalnya bro ya. Nggak baperan ya. Nggak baperan itu. Tapi kalau kritik yang konstruktif yang disampaikan ke Gerard, ya harus diterima. Bro, lu jangan besar kepala, jangan keras hati juga. Ini usulan masyarakat juga harus dipertimbangkan. Kenapa ini dicoret, kenapa nggak dipakai? Padahal kita ada sumber daya itu. Lu mau ngapain sih? Pertanyaannya begitu, Om. Yang mana yang maksud abang? Oke, gelandang Tony Firmansyah, Zananin Faris, Robi Darwis, Arhan Fikri, Ananda Rehan Hanan. Penyerang Hoki Caraka, Jens Raven, Rafael Strike, Ricky Pratama, Salim Tuharea, Rahmat Arjuna. Yang mana yang nggak dipakai lagi? Ya 3 orang itu. Oh, kenapa nggak paksakan aja push saja? Pertanyaannya dari sisi apa keberhasilan? Kalau misalnya konteksnya keberhasilan di AFF kemarin berhasil, iya. Enak kita nih. Enak, udah enak. Pede. Satu trofi. Lawan Vietnam aja kalah. Gitu loh. Di kandang gitu loh. Jadi kita ini ya yang standar aja menilai itu, jangan yang mentang-mentang gua ini harus gua harus mengkritik STY, gua harus yang enggak. Bagi gua itu ini kritik konstruktif lah untuk Gerard Vandenberg agar lebih ya matanya ngelihat gitu loh, hatinya melihat dan perasaannya itu melihat. Ini luar biasa gitu harapan masyarakat gitu loh. Gitu. Abang? Setuju. Ya benar juga. Kenapa? Kasih daging lah, nggak usah malu-malu bang di sini bang. Kita obrolin bola bedah-bedah bang. Ya, kenapa pemain diaspora itu banyak yang nggak dipanggil, malah yang pemain yang tadi disebutkan Bang Obrin bukan kapasitasnya nggak sehebat mereka, tapi kan kita ada Mauro Zylstra ya. Ya akan dicoba dulu, di trial dulu. Yang kemarin sebenarnya sudah disahkan sama DPR ya. Ya. Tapi kenapa? Abang mungkin deketin kami dikit lagi. Tapi kenapa tidak dipercepat proses sumpahnya itu? Itu yang saya agak bingung lah. Padahal kan Emiliano Jonathan satu lagi ya. Iya, Emiliano Jonathan. Padahal kan sebentar lagi udah mulai nih kualifikasi 369. Kenapa Mauro Zylstra tidak dipercepat? Selain itu, mungkin kan ada beberapa diaspora yang bisa dipanggil, kayak contohnya Nathan Choan mungkin. Nathan Choan tuh kenapa itu tidak diperjuangkan Vandenberg untuk masuk ke tim ini gitu. Si Marcheng pun sebenarnya masih bisa masuk ya Bang. Marcheng pun masih bisa masuk. Bisa masuk ya Bang. Dan Marcheng pun kan sebenarnya kita bisa bilang di Oxford kan bukan tim inti ya. Ya, EPA lah bilang lah gitu. EPA lah. Maksudnya sebenarnya masih bisa kita pakai buat Piala Asia ini. Ya kalau emang kita pengen. Kalau kita pengen juara gitu loh. Ya kan, Tapi balik lagi, Vandenberg kayaknya memang agak keras kepala dan tidak mau mengusahakan, itu dia. Saya agak kecewanya gitu loh. Coba telepon dulu. Mungkin juga terkait dengan FIFA Matchday ataupun momentumnya, karena memang kelompok umur ya Om. Makanya mungkin mereka sulit dipanggil kalau itu alasannya. Tapi setahu gua Pak Erick Thohir punya koneksi untuk itu, bisa melakukan lobby-lobby dan lainnya. Sebenarnya semua bisa diusahakan, termasuk tadi Bro tadi bilang kenapa terjadi keterlambatan terkait dengan sumpah WNI-nya. Nah ini kan hambatan politik. Gue juga lagi-lagi di belakang layar itu ada something ini kayaknya, ya kan, ada sesuatu yang menghambat. Tapi kan PSSI nggak mungkin ngomong begitu Om. Bener. Hanya kita ini yang suka bola, memperhatikan bola, gerak-gerik bola. Ini kayaknya ada something nih. Gitu nggak Bro? Benar. dalam ada keperluan nih. Sudah di meja presiden, sudah di meja Menpora. Artinya kalau kita mau memang benar-benar gerak cepat,
DPR, woi besok Senin sumpah. Kelar lah ya kan. Ini Tita. ada apa ini? Besok siapin Casio deh, nggak usah Rolex deh ya. Ngapunten Bu, Pak DPR, Bu DPR, Ketua DPR ngapunten. Oke, jelas kita down ke pemain kita lah ya, ke 23 pemain. Boleh saya kiper pilihannya pasti di sini adalah kesukaannya yang kemarin Ardiansyah. Oke, ada Kakang, ada Kadek, ada Muhammad Ferrari, Dion Marks, Desmaihen, Alvarez Buffon, Mikel Tata, Doni terima. Kaget saya tidak ada Ahmad Maulana Sarif cedera. Nah, katanya cedera ya. Frankie Miza hadir, Tony Firmansyah, Zahraddin Faris. Di belakangnya Sananta dulu Persis Solo, Robi Darwis, Arhan Fikri, Ananda Raihan, Rehan Hanan. Persija. Persija. Yes. Oke, Caraka. Kok ketawa? Saya nggak seru. Kedua nih, Po. Sekarang nih, Po. Out dari frame nih. Oke, Caraka. Aduh. Oke, Caraka, Ian Sraven, Rafael Strike. Alhamdulillah bisa. Ricky Pratama, Salim Tuharea, dan Rahmat Arjuna. Ini pemain aku suka banget dari Bali. Dengan materi ini, apakah cukup bisa menggebrak atau minimal karena susah juga ya Bang ya, menang 10-0 sama Laos, 10-0 sama Kamboja, kalah aja kita 1-0 sama Korea, tapi Korea cuma 1-0, kita Kamboja 44 tim, 11 grup yang lolos posisi pertama. Tambah 4 tambah 1 tuan rumah begitu. Jadi kan sisanya berat. Jadi ada 11, 4, 15, 16. Sekarang kita kalau jadi runner up masih deg-degan Bang kita Bang. Terbaik nggak Bang? Ya kan Bang? Betul nggak? Kenyataannya begitu. Benar nggak Bang? Jadi kalau saya bilang sih sapu bersih kayak round 4 ya timnas senior kita. Gaspol ya kan, gaspol. Tapi dengan materi ini Bang, aduh Bang, saya kalau ngingetnya Bang Vetra tadi bilang salah nasib atau salah apa nih? Yang tengahnya itu loh belum ada kayak Marcengnya dulu ya kan, ada Haikalnya dulu, ada Irfan Jauharinya dulu ya kan, luar biasa. Sekarang tapi kita percayain ke Tony Firmansyah, Robi Darwis, Arhan Fikri, Ananda Raihan. Karena itu kan yang play bola ke depan main bola itu kan bukan hanya megang bola Bang, ngegolin ke gawang Bang. Kalau nggak ada beda skor 0-0 terus Bang, begitu ceritanya kan. Makanya sebenarnya tidak ada yang istimewa di lini depan itu. Tidak ada yang itu membuat mata kita terbelalak gitu melihat. Keren benar. Istimewa banget lini depan. Mau Hoki Caraka main ada pelapisnya. Pokoknya pilihannya komplit. Tapi ya punten. Hoki Caraka kan kemarin dibantai itu dengan kritik-kritik tajam. Pacar. Sorry, udah nggak usah maksud. Enggak, itu personal lah. Tapi ada di berita ya. Ada di berita. Kita bukan hoak ya di sini ya. Ada di berita. Ini fakta yang terjadi selama AFF itu kan. Hoki, gue harap mana kelas lu gitu loh. Dibawa dari sama ST bareng Marceng dari awal Bang. Itu. Itu kan kayak anak ajaibnya ST dari awal Bang itu. Dulu kan ada, ingat gak Om? Kalau Hoki nggak masuk, belum ada hokinya nih, gitu kan ada bahasa begitu ya? Budi Sudarsono di channelnya Akmal Marhal, itu salahnya Hoki, sekali tendang balik masuk aja ke gawang, dari manapun dia nendang pasti masuk katanya. Kalau nggak pernah ngegolin ya itu kendalanya striker tuh begitu gitu. Iya, sementara Jan Evans juga di Liga juga kita sudah berapa season nih? 3-4. Ya kan? Hanya ngasih 1 asis toh. Iya. Ya kan. Ini fakta dan data ya. Yes. Artinya enggak bagus-bagus juga gitu loh. Astaga. Tapi bukan mengecilkan mereka, bukan mengecilkan, tapi ini peletup, ini kritik untuk mereka agar lo main tuh tunjukin dong kualitas lo gitu loh. Jangan cuma nama besar doang gitu loh. Tapi Bang, kalau misalnya dimasukin barang itu Mauro Zylstra yang di trial di ini, gimana Bang menurut Abang? Lumayan kacau, ditambah Ian Sravennya lumayan. Gue ngelihat barang ini bagus atau enggak Om, karena gue enggak apa ya, bagi gue ya belum bisa dinilai. Iya, terlalu jago juga. Kita akhirnya kita nggak ada statistik, kita main nilai-nilai aja, kecuali kayak siapa yang senior kita yang injured tuh?
yang injur yang bermain sama Marcelino Ferdinand si Ole Romeni ya kan, satu gol. Nah, itu lain cerita ya kan. Itu kelasnya blast in the sky ya kan. Kita dapat itu yang puzzle yang kalau ini kan lain lagi ceritanya Bang ya kan. Begitu ceritanya. Nah, kalau ini kenapa mereka dipanggil lagi gitu? Apakah tidak ada kelas setara mereka? Kelas setara hoki, kelas setara Jen Raven di Indonesia ini? Apa tidak ada gitu loh persoalannya? Ini yang tadi bro kita katakan, kita bahas bahwa ini keras kepala gitu loh. Semen Padang ada nggak sih bro? Yang tajam bro, Semen Padang? Saat ini sih memang belum ada yang terkenal. Belum ada yang teruji juga sih, benar. Pas kita ngomong depan aja lah, striker belum ya? Belum. Dan kenapa maksudnya Indonesia padahal dulu penghasil striker bagus. Jalan dulu ya. Sangat BP Kurus, Budi Darsono ya kan, IJK, Irfan Jaya, Salosa, Eli Aiboy juga bisa. Siapa yang nggak kurang? Tapi ini dunia memang sekarang lagi sepak bola baru, krisis Belanda sendiri, krisis striker. Tapi itu kan nggak ada masalah Bang gitu loh. Kalau ada orang bilang kan dari dulu juga emang krisis striker, bisa siapa pun ngegolin dari era STY, nggak masalah. Cuman kalau sekarang kan di sini materinya ini kita walaupun namanya keren, Mauro Zylstra, kita nggak bisa begitu makan mentah-mentah ya Bang, nggak bisa begitu ya Bang ya. Nggak terlalu banyak berharap ketika memang tidak menunjukkan kualitasnya. Maka ketika mereka sudah bergabung dengan timnas, kualitasnya oke, capaiannya oke, capsnya oke, kalau nggak dipanggil baru kita kritik. Lah ini barang ini kan kagak ada ini. Kita ngomongnya ada tapi nggak bisa dipakai. Bahasanya begitu deh. Aku juga janji sama teman saya yang dari Padang, dari Lampung juga, saya akan ngasih tahu. Sebenarnya ada project apa atau ada YouTube juga ini Bang Vetra, boleh di sounding di kita di sini Bang Vetra gitu. Ya, deketan dikit Bang Vetra biar jelas. Ya kita sebenarnya juga ada YouTube namanya Borongan TV. Borongan TV. Tolong nanti dibikin editor ya, Borongan TV ya. Ya bahas bola juga. Iya. Sesuai dengan Bang Obrin lah, mirip-mirip bahas bola. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin Bang Vetra nih kok. Subscribernya udah 70.000 Bang. Ya, wah, luar biasa. Iya. Luar biasa Om. Iya. Bang Ipul ada pesan-pesan Bang Ipul? Untuk kita sendiri, kita ini hanya pencipta timnas. Yes. Kalaupun ngomong itu apa adanya saja. Yes. Yang kita lihat dengan fakta dan data. Selebihnya kita tidak ada nuansa ataupun kepentingan politik di balik dari apa yang kita sampaikan. No, tidak ada. Khusus untuk timnas. Respect dengan PSSI, respect terhadap Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang begitu luar biasa effortnya membangun stadion, memanggil pemain diaspora dan lain-lain. Tapi kritik juga harus kita berikan agar apa, berkesinambungan gitu. Oke. Baiklah, udah 30 menit, saya akan merangkum sedikit, tapi sebelum merangkum pendapat teman-teman saya yang indah-indah ini, yang bagus, yang cerdas sekali, jangan lupa selalu support channel saya juga, kanal baru saya ini, tolong juga Bang Vetra dibantu, Bang Ipul. Like and subscribe, bro. Yes, Obrin Bola. Kalau suka, silakan di like, kalau tidak suka, skip saja, gak apa-apa. Langit yang membalas kebaikan kalian. Baik, aku akan rangkum. Jadi U23 nanti di tanggal 3, 6, 9 untuk perhelatannya adalah memang Laos dan satu lagi Makau. Tidak berat, kita bisa atasi. Hanya kendalanya mungkin masih belum 50-50 kita bisa menang melawan Korea Selatan. Dan kedua adalah materi kita masih terbatas, dan juga di sini kita harus perhatikan paling utama adalah posisi depan teman-teman. Dan juga di sini kita juga harus support terus Gerard Vandenberg, tapi kita harus kasih masukan, kita doakan agar karakter Vandenberg lebih keras lagi untuk meminta. Kalau emang mau memberikan sesuatu untuk Indonesia adalah minta yang terbaik gitu, seperti 3 pemain itu. Apa betul begitu teman-teman? Setuju. Baiklah kalau gitu, terima kasih untuk Bang Vetra yang udah datang jauh-jauh dari Sumatera Barat ya. Dan terima kasih Bang Ipul sudah jauh-jauh datang dari Lampung. Siap. Lihat ke kamera, gimana editor? Aman. Oke.
Selalu awasi, sedap. Selalu nonton channel kami Obrin Bola bersama teman-teman O'Brien di sini. Di Om Brian. Thank you. Obrin bola. Obrin Bola. Oke. Thank you.